Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang politik Islam. Nah, apa itu politik Islam? Politik Islam itu eh, banyak perbedaan pendapat tentang apa itu politik Islam. Eh, sementara dari perbedaan tersebut pertama, ya, pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, sehingga di dalamnya itu terdapat juga sistem ketatanegaraan atau politik. Dengan kata lain, sistem politik atau yang disebut sebagai fikih siasah atau atau bagian dari integral dari ajaran Islam. Kemudian yang kedua yaitu kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat. Artinya agama tidak ada hubungannya urusan ketenegaraan. Namun menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul seperti rasul-rasul yang lain yang bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nah, aliran ketiga itu menolak pandangan pertama dan kedua. Artinya, aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam memang tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Selanjutnya, pemerintah atau yang disebut sebagai politik Islam itu dipegang oleh uh, selanjutnya sejarah pembuktian bahwa Nabi kecuali sebagai Rasul atau kepala agama juga beliau adalah kepala negara. Artinya Islam ini juga sudah mengajarkan tentang bagaimana berpolitik yang benar di dalam Islam yang sesuai dengan syariat-syariat ajaran Islam. Termasuk dari pertama sejarahnya Nabi itu pada waktu itu menguasai suatu wilayah yaitu wilayah Yastrib yang kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat pemerintahannya dan Piagam Madinah sebagai aturan dasar kenegaraannya. Nah, sepeninggal Nabi, kedudukan beliau sebagai kepala negara diganti Abu Bakar yang merupakan kesepakatan para sahabat selanjutnya yang disebut sebagai khilafah. Nah, sistem pemerintahan tersebut atau khilafah ini berlangsung lama sampai berakhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, atau yang disebut dengan khalifah yang keempat. Nah, selanjutnya pemerintah ini atau politik Islam ini dipegang oleh Bani Umayyah dengan mengambil bentuk kerajaan. Meskipun raja yang berkuasa dan menyatakan dirinya sebagai khalifah dalam sistem kerajaan bukan diangkat secara demokratis tetapi dianggap secara turun-temurun. Nah, sistem ini terus berlanjut hingga akhir abad ke-17 saat Turki Utsmani mulai mengalami kekalahan-kekalahan dari bangsa Eropa. Selanjutnya, Al-Mawardi itu di dalam bukunya, selanjutnya ia mengatakan sistem khalifah itu sebagai timbal balik atau sebagai perkembangan yang dari sejarah Islam. Seharusnya dari sejarah Islam. Dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu mesti ada yang menggantikannya dalam pengurusan soal umat. Dengan demikian, Abu Bakar tampil sebagai pengganti beliau. Namun, Abu Bakar sebenarnya tidak mempunyai tugas keagamaan. Beliau hanyalah kepala negara, bukan kepala agama. Nah, demikian juga Umar, Utsman, dan Ali. Soal bentuk dan corak negara bukanlah soal agama, tetapi soal keduniaan yang diserahkan kepada akal manusia untuk menentukannya. Akhirnya, Muhammad Rashid Ridho memberikan reaksi yang keras terhadap gagasan Ali bin Abdul Rashid bahwasanya Rida merasa perlu membuat suatu karya yang secara khusus membahas tentang kedudukan khalifah dalam Islam sebagai jawaban terhadap pemikiran sekuler Ali bin Abdul Razak. Nah, bagi Ridho, khalifah adalah sistem pemerintahan yang harus dipertahankan di dunia Islam untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Nah, selanjutnya kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran. Kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran di mana eh, sudah diketahui bahwasanya Al-Quran merupakan eh, pedoman hidup bagi
kita yang beragama Islam, maka di mana kalau kita untuk memimpin suatu negara harus berpedoman pada Al-Quran. Nah, sementara itu, kepemimpinan berdasarkan konsep Islam, perspektif Islam ini adalah bahwasanya pekerjaan pemimpin bahwasanya secara umum pemimpin itu merupakan bentuk ibadah atau kepatuhan ikhtiar untuk mempunyai dua bentuk. Pertama, pengabdian individual, yaitu suatu pengabdian yang dilakukan oleh setiap individu manusia yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan orang lain. Baik orang lain itu ikut serta bersamanya ataupun tidak. Nah, hal ini aktivitas manusia dalam melaksanakan ibadah mahdah seperti sholat dan puasa. Namun bentuk ibadah ikhtiar kedua adalah pengabdian kolektif, yaitu suatu ibadah yang tidak dapat dilaksanakan sendiri, tetapi mesti mengikut sertakan orang lain. Tanpa ada orang lain, ibadah dalam bentuk ini tidak dapat dilaksanakan. Pengabdian ini menjalankan fungsi kepemimpinan. Nah, pengabdian ini seperti merupakan pengabdian tiga arah, yaitu pemimpin mengabdi rakyat yang dipimpin, dan Tuhan. Seorang pemimpin dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya harus dilihat sebagai pengabdiannya kepada Tuhan dan rakyat yang dipimpin dalam kepatuhannya terhadap aturan-aturan yang telah disepakati. Maka uraian di atas menunjukkan bahwasanya Al-Quran menyebutkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Artinya, baik sebagai individu maupun sebagai penguasa, predikat khalifah itu merupakan suatu tugas dan amanah yang dititipkan Allah kepadanya. Karena ia amanah Allah, maka tentu melaksanakan dan menjalankannya juga merupakan ibadah. Sebab dalam pandangan Islam bahwa segala perintah dan larangan Tuhan jika dipatuhi adalah bernilai suatu pengabdian kepada Khalik. Jadi pemimpin atau pemegang satu kedudukan adalah ibadah. Nah, terdapat beberapa istilah dalam politik Islam yang digunakan untuk menyebut pemimpin atau penguasa. Yang pertama ada khalifah. Khalifah itu berasal dari khalafah, yang secara harfiah berarti belakang atau menggantikan atau wakil. Nah, berdasarkan makna harfiah ini, makna khalifah berarti orang yang bertindak di belakang orang yang lain. Artinya pengganti atau penerima wakil. Maka dengan demikian, pemimpin adalah pengganti atau wakil Tuhan. Pemimpin atau penguasa suatu negara juga pengganti pemimpin sebelumnya. Nah, Khalifah Rasul misalnya berarti pengganti Rasul. Dia merupakan penerus kepemimpinan sebelumnya. Jadi jelas bahwasanya pemimpin adalah pengganti dan penerus pemimpin sebelumnya. Dalam sejarah politik Islam dikenal bahwa Abu Bakar itu Khalifah Ar-Rasul, pengganti Rasul, dan Umar bin Khattab pengganti Abu Bakar. Hal ini berarti bahwa Abu Bakar mesti meneruskan program-program yang telah dirancang pada masa Nabi. Yang kedua yaitu wali. Wali itu berasal dari kata eh ait yang secara harfiah berarti menolong. Maka istilah waliyun berarti penolong yang menghindarkan manusia dari segala kegelapan dan memberikan kepadanya cahaya. Kemudian yang ketiga Al-Malik. Al-Malik, Sultan, Uli al-Amr, dan imam. Artinya, eh, kepemimpinan menurut Al-Quran adalah suatu amanah atau ilahiyah, yang dimana insaniyah yang mesti dijalankan oleh seorang pemimpin, ia disebut sebagai amanah ilahiyah karena tugasnya yang tidak boleh bercanggah dengan prinsip-prinsip ketaatan kepada Tuhan, dan disebut sebagai amanah insaniyah karena tugas di jalannya merupakan tugas kemanusiaan atau masyarakat, bukan tugas individual atau kelompok. Kemudian lanjut, nilai-nilai dasar politik Islam dalam Al-Quran. Itu dibedakan menjadi 10 nilai. Yang pertama itu kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Kemudian kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah.
Kemudian keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, dan kemudian kemestian mentaati Allah dan Rasul serta ulil amri. Dan yang kelima, keniscayaan mendamaikan konflik antara kelompok dalam masyarakat Islam. Kemudian kemestian mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi. Kemudian kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan. Kemudian keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian keharusan menepati janji dan depatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. Dan yang 10, keharusannya mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa. Kemudian ruang lingkup politik atau siasa Islam. Pada garis besarnya, objek pembahasan sistem politik Islam ini meliputi siasah atau dusturiyah, atau dalam fikih modern disebut dengan hukum tata negara. Nah, siasah dusturiyah ini secara global membahas hubungan pemimpin dengan rakyat serta institusi-institusi yang dibutuhkan dalam sebuah negara, meliputi antara lain persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, status, hak dan kewajibannya. Kemudian siasah dauliyah atau biasa disebut dengan hubungan internasional yang dalam Islam didasarkan pada kesatuan umat manusia, keadilan, persamaan, kehormatan manusia, toleransi, kerjasama, kebebasan, dan lain sebagainya. Kemudian kontribusi umat Islam Indonesia terhadap perpolitikan nasional, di mana Islam telah menyumbangkan banyak pada Indonesia. Demikian kata Islam itu membentuk civic culture atau budaya bernegara nasional solidarity atau ideologi jihad dan kontrol sosial. Nah, sumbangan Islam ini bertujuan pada ketuhanan negara dan terwujudnya persatuan dan kesatuan yang berkaitan dengan keutuhan negara. Selanjutnya, demokrasi dalam Islam. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang artinya rakyat, dan kratia, artinya kekuasaan. Maka esensi demokrasi ini terletak pada adanya kekuasaan rakyat. Nah, konsep demokrasi ini bahwasanya itu dipahami secara beragam oleh berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi dari perspektif dan tujuan tertentu. Nah, keragaman konsep tersebut dalam perspektif teoritis demokrasi sering dipahami sebagai mayoritarianisme, yaitu kekuasaan oleh mayoritas rakyat. Oleh sebab itu, prinsip dalam konteks modern, ijtihad dapat berbentuk seruan untuk mengadakan pembaharuan. Dalam ini, Al-Taf Gohar menyatakan bahwa dalam Islam kekuasaan berasal dari kerangka Al-Quran dan bukan berasal dari sumber manapun. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.